warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak soleh dan solehah, masih ingat kan pembahasan pada tema sebelumnya, yaitu sistem pencernaan hewan dan manusia. Pada proses pencernaan menghasilkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan tersebut adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah yang terjadi di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah. Organ peredaran darah tersebut terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk mengetahui lebih jelas organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya, yuk kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, serta untuk penilaiannya, yaitu menjawab soal tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Adapun fungsi dari bagian-bagian jantung tersebut yaitu yang pertama, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian, bilik kanan berfungsi untuk mengalirkan darah kotor yang kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru untuk disaring. Kemudian, bilik kiri berfungsi untuk mengalirkan darah bersih yang kaya akan oksigen menuju seluruh tubuh. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu pembuluh arteri,
pembuluh pena, dan pembuluh kapiler. Fungsi dari masing-masing pembuluh darah tersebut yaitu pembuluh arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Kemudian, pembuluh pena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan dari paru-paru menuju jantung. Dan pembuluh kapiler berfungsi untuk mengalirkan darah dari sel-sel tubuh. Pembuluh arteri dan pembuluh pena bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh tersebut sangat kecil. Ujung terkecilnya disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lainnya dapat mencapai sekitar 160.000 km. Berikut adalah perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh pena. Di sini, pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh pena terletak di dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Kemudian, yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh pena dindingnya tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, aliran darah pembuluh arteri berasal dari jantung, sedangkan pembuluh pena aliran darahnya menuju jantung. Yang keempat, pembuluh arteri denyutnya terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan pembuluh pena denyutnya tidak terasa. Organ peredaran darah yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Berikut beberapa fungsi darah. Pertama adalah plasma darah, berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah sel darah putih, berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, keping-keping darah berfungsi untuk menutup luka. Sistem peredaran darah di dalam tubuh berdasarkan alirannya mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Untuk aliran darah lengkapnya, yaitu dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian menuju kapiler seluruh tubuh, kemudian menuju pena cava, dan terakhir menuju serambi kanan. Sedangkan untuk peredaran darah kecil mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan untuk alur lengkapnya dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju pena pulmonalis, dan terakhir menuju serambi kiri. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, dapat kita simpulkan, organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Dan untuk pembuluh darah terdiri dari pembuluh arteri, pembuluh pena, dan
pembuluh kapiler. Serta darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan kepingan darah atau trombosit. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.